Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Baik, langsung saja perkenalkan, nama saya Ana Khairunisa, Prodi Pendidikan Agama Islam. Pada video kali ini di sini saya akan mempresentasikan tentang Marotibul Quran. Jadi pada materi ini tentang Maratibul Quran, yang mana pada mata kuliah Tahsinul Qiraah, mata kuliah ini diampu oleh Bapak Fikri Farin MBDI. Baik, langsung saja. Jadi yang pertama di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu definisi dari Maratibul Qiraah. Nah, jadi Maratibul Qiraatul Quran itu adalah tempo membaca Al-Quran, ya. Jadi Maratibul Quran itu tempo membaca Al-Quran. Jadi kita sering ya mendapati orang membaca Al-Quran dengan tempo yang berbeda-beda. Ada yang membacanya cepat, ada yang pelan, kemudian ada yang sedang, dan ada yang paling lambat. Nah, jadi di kali ini di sini ada 4 tingkatan dalam membaca Al-Quran yang disepakati oleh para ahli qiraat atau para ulama ilmu tajwid. Jadi ada 4 tempo dalam membaca Al-Quran. Yang pertama ada tahqiq dan ketentuannya. Nah, tahqiq itu apa? Tahqiq itu membaca Al-Quran lebih pelan dari tartil atau membacanya lambat dan perlahan-lahan. Jadi tempo ini itu biasanya digunakan bagi orang yang sedang belajar membaca Al-Quran agar orang tersebut dapat melafadzkan huruf beserta sifat-sifatnya. Nah, contohnya bacaan dengan tingkatan ini itu adalah bacaan Syekh Muhammad Khalil Al-Khushari yang sudah tersebar rekamannya, atau Syekh Abdullah Ali Basfar versi Mujawad. Nah, termasuk dalam tingkatan tahqiq ini juga yaitu bacaan yang biasa disandungkan oleh qori mu'ammar. Nah, kemudian untuk ketentuan tahqiq dalam membaca Al-Quran itu ada beberapa poin. Yang pertama yaitu membaca Al-Quran dengan jelas, ya, dengan jelas dan teliti. Kemudian memanjangkan mat. Kemudian ada menegaskan hamzah, kemudian menyempurnakan harokat, kemudian melepas huruf secara tartil dan pelan-pelan. Kemudian ada menjaga hukum-hukum tajwid serta memberikan hak kepada setiap huruf baik makhraj maupun sifatnya, atau mentadaburi maknanya. Nah, itu tadi tahqiq dan ketentuannya. Yang selanjutnya yaitu ada tartil dan ketentuannya. Nah, jadi apa itu tartil? Nah, tartil itu adalah membaca Al-Quran dengan pelan dan tenang. Jadi setiap huruf yang diucapkan satu persatu dengan jelas dan tepat menurut makhraj dan sifat-sifatnya yang sesuai dengan hukum ilmu tajwid. Nah, untuk dapat membaca Al-Quran dengan tartil itu seseorang sangat perlu mengetahui huruf-huruf Al-Quran dan kaidah-kaidah membacanya yang baik, yaitu dengan hukum tajwid. Nah, jadi membaca Al-Quran dengan tartil itu sangat dianjurkan karena sebagaimana yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya yang artinya, dan bacalah Al-Qur'an itu dengan perlahan-lahan. Quran surat Al-Muzammil ayat 4. Jadi ada juga dalam ayat lain yaitu janganlah engkau gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Qur'an karena hendak cepat-cepat menguasainya. Atas tanggungan kamilah mengumpulkannya dan membuat pandai atau membacanya. Jadi seperti itu. Ya. Kemudian ada beberapa cara untuk membaca Al-Quran dengan tartil. Yang pertama yaitu harus memahami hukum tajwid, ya itu pasti ya. Kemudian yang kedua ada membaca setiap huruf itu sesuai makhraj. Jadi nggak boleh asal membaca. Kemudian yang ketiga membaca dengan penuh penghayatan.
Dan yang terakhir, memperjelas dan memperindah suara, itu juga sangat penting ya. Kemudian ada ketentuan tartil. Nah, jadi ada beberapa poin juga ketentuan tartil dalam membaca Al-Quran. Yang pertama yaitu membaca dengan perlahan-lahan, kemudian membaca dengan fasih, kemudian merasakan arti dan maksud dari ayat-ayat yang dibaca, kemudian ada memperjelas huruf dan harokatnya, dan menyerupai permukaan gigi-gigi yang rata dan tertata rapi. Nah, kemudian itu tadi tentang tarkik dan ketentuannya. Untuk yang selanjutnya yaitu ada hadr dan ketentuannya. Jadi hadr itu adalah membaca Al-Quran dengan cepat yang sesuai dengan kaidah-kaidah hukum ilmu tajwid. Nah, jadi cara membacanya itu tetap tidak keluar dari hukum ilmu tajwid. Nah, hadr ini biasanya dipakai oleh mereka yang sudah menghafal Al-Quran agar dapat mengulang hafalan dalam tempo yang singkat. Nah, sebagaimana yang banyak kita jumpai pada acara tahlilan, yasinan, atau sholat tarawih. Karena bacaan cepat yang keluar dari peraturan ini itu cenderung merusak ketentuan membaca Al-Quran yang mana yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Itu ada beberapa tingkatan bacaan Al-Quran. Nah, ketentuan hadr itu dalam baca Al-Quran itu ada beberapa poin juga. Yang pertama yaitu mengurangi gunnah, kemudian tetap merujuk pada ilmu tajwid, kaidah, dan hukum-hukumnya. Kemudian yang terakhir ada tadzwir dan ketentuannya. Nah, jadi pengertian dari tadzwir itu adalah membaca Al-Quran pertengahan antara pelan dan cepat. Nah, jadi bacaan tadzwir ini itu dikenal dengan bacaan sedang, tidak terlalu cepat tetapi juga tidak terlalu pelan. Kemudian tingkatan bacaan Al-Quran yang kedua adalah tadwir. Jadi menurut pengertian bahasa, tadwir itu adalah menjadikan sesuatu dengan bentuk melingkar. Nah, untuk ketentuan tadwir ini sendiri dalam baca Al-Quran itu ada beberapa poin. Yang pertama yaitu tadwir itu merupakan tingkatan baca Al-Quran yang berada di antara tartil dan hadr. Kemudian tadwir adalah cara membaca Al-Quran dengan tempo sedang, tidak terlalu lambat atau terlalu cepat. Kemudian pada tempo tadwir ini bacaan mad itu tidak dipenuhkan seperti mad jaiz munfasil dan tidak sampai panjang 6 ketukan. Jadi seperti itu. Baik, jadi kesimpulan dari materi yang sudah saya sampaikan itu tadi, marotibul qiraah itu terbagi menjadi 4 macam tempo dalam membaca Al-Quran yang biasanya dilakukan oleh seseorang. Nah, jadi semuanya itu diperbolehkan selama bacaannya sesuai dengan ketentuan yang ada dalam ilmu tajwid yang sudah disepakati oleh ulama. Jadi seperti itu. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.